kakak, silakan perkenalkan namanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Siti Nurizma Lafiza, aku dari kelas 11 akuntansi 1. Oke, aku akan mewawancarai kakak, boleh? Boleh dong. Berapa baca film kakak ini, guys? Kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya kak. Pertanyaan pertama, bagaimana kakak menunjukkan sikap sesuai makna bintang emas? Boleh, silakan ya. Baik, sebelumnya bintang emas itu adalah sila pertama kan, yaitu yang berisi ketuhanan yang Maha Esa. Di sini saya cara menerapkan Pancasila pertama yaitu adalah dengan tidak mengganggu teman yang berbeda agama untuk dia melakukan beribadah dan juga berdoa. Terutama tidak juga merendahkan terhadap agamanya kepada dia. Ya, sikap apa yang kakak tunjukkan? Sikap apa yang kakak tunjukkan dalam misalnya nih, seperti apa gitu? Masih pertanyaan pertama. Ya, Kalau sikap yang aku tunjukkan mungkin lebih ke yang tadi, jadi kayak nggak mengganggu teman kita yang lagi beribadah. Kalau misalkan kita memiliki teman yang beda agama, kita jangan mengganggu dia untuk melakukan ibadahnya terhadap Tuhannya, guys. Karena kita juga nggak mau kan kalau diganggu kalau kita lagi sholat atau lagi beribadah. ya. Seperti itu. Oke. Pertanyaan kedua, mengapa kita harus saling menghormati dan tolong menolong sesama? Kenapa kita harus saling menghormati dan tolong menolong sesama? Ya, Manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi orang itu gak akan bisa hidup sendiri tanpa manusia yang lain. Jadi kalau misalkan ada orang yang membutuhkan pertolongan kita juga harus siap membantu dia. Karena kalau misalkan kamu punya masalah atau kamu jatuh dimanapun dan kamu gak bisa apapun, emang kamu bisa ngelakuin sendiri? enggak lah, harus butuh bantuan orang lain. Ya, gitu contohnya. Jadi kita itu harus tolong menolong itu sesama, karena apabila kita menolong, kita mendapat pahala untuk hal baik tersebut, dan bisa jadi nanti kita juga kalau misalkan kita sedang membutuhkan, kita juga akan mendapat pertolongan dari orang lain. Ya, oke, itu guys jawabannya. Yang kedua, yang oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana peran pemimpin dalam menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan politik? Baik, menurut aku ya ini. Kalau menurut aku kalau aku itu ya paling kita akan kayak membuat apa ya, bukan sekutu, apa ya? Kelompok, Ya mungkin kayak komunitas gitu, untuk siapa yang berpihak di sini. Lalu setelah kita menggrupkan setiap sekutu itu, kita akan melakukan banding dan runding di salah satu tempat atau yang membutuhkan satu orang saja atau satu perwakilan untuk mengikuti rapat tersebut dan untuk melakukan debat. Di situ kita akan menemukan solusi dari permasalahan mengapa si grup A tidak menyukai tentang ini dan si grup B tidak menyukai tentang ini. Seperti itu. perannya sebagai pemimpin, maksudnya di peran sebagai pemimpin di kan kita di era perbedaan politik, maksudnya kayak peran mereka itu apa sih gitu di perbedaan politik? Kalau misalkan peran merekanya, kalau bagi aku sendiri ya, peran mereka itu adalah si pemimpinnya. Kalau menurut aku adalah si pemimpinnya itu harus melihat ke depan. Jadi jangan ambil pusing tentang orang-orang yang memang tidak sejalan sama dia dan visi misi dia. Terus juga si pemimpin itu harus benar-benar sejalan sama visi misi dia. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana peran pemimpin dalam menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan politik? Menurut aku pribadi, sebagai pemimpin itu harus melihat jauh-jauh ke depan, bukan hanya stuck di satu titik.
tapi pemimpin itu harus membawa bawahannya atau grupnya itu untuk menuju jalan yang lebih baik dibanding jalan yang sebelum dia pimpin. Jadi kalau misalkan seorang pemimpin ingin apa tadi di soalnya? Seorang pemimpin harus menjaga persatuan. Ingin menjaga persatuan bangsa di era perbedaan politik, yaitu adalah dengan adanya runding, di mana runding ini akan membawakan satu gagasan yang akan disepakati oleh semua semua sekutu. Nah, atau semua circle kan akan disetujui oleh semua circle. Nah, jadi si pemimpin ini akan memberikan, karena pemimpin juga ada beberapa tipe kepemimpinan ya. Nah, jadi si pemimpin ini akan kayak mengusulkan dan juga akan mendapatkan usulan dari setiap circle itu. Dan nanti setiap circle dan si satu pemimpin ini akan menegaskan satu gagasan untuk menjadikan kalau sebuah itu mah kayak apa ya, landasan yang akan mereka jalani seperti itu. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu apakah para pemimpin di Indonesia saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam Apakah pemimpin Indonesia saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan? Nilai-nilai Pancasila. Oke, aku jawab ya. Buat pertanyaan yang keempat ini, kalau menurut aku sih kayak 50-50 ya. Soalnya kamu tahu kan yang kasus DPR kemarin? Oh ya, tahu. Nah, kasus DPR kemarin juga kan dia semuanya DPR itu salah kan? Tapi ada beberapa oknum DPR yang emang mensalahgunakan hak warga untuk kepentingan pribadi. Nah, di situ juga ada beberapa DPR yang memang tidak salah tapi keseret-seret. Ya. Jadi, menurut saya kalau misalkan kepemimpinan seorang pemimpin kan di Indonesia masih ada yang mencerminkan dan juga ada yang belum bisa untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila di negara ini. Soal kemarin guys. Nah, oke, pertanyaan terakhir yaitu apa pesan kakak untuk para pemimpin Indonesia agar tidak melupakan makna nilai Pancasila dalam tindakan politik? Kalau menurut aku pribadi, buat para pemimpin Indonesia, cara mereka untuk tidak melupakan nilai-nilai Pancasila yaitu adalah dengan melihat ke bawah, jangan melihat ke atas, karena mereka adalah sebagai seorang pemimpin